Kaptennya adalah Nalong Sit, yang merupakan pemain yang belum pernah ditampilkan oleh Hans Michael Weiss sebelumnya. Anantaza adalah pemain yang digantikan oleh dirinya. Potasai juga ini satu pemain sangat pengalaman yang tampil cukup mengecewakan kalau menghadapi Kamboja di rotasi di lapangan tengah. Yang masuk di babak kedua menjadi pelapis yang baik di sektor wingback kanan. Tentunya diharapkan bisa tampil apik menggantikan Tanotong. Ya, kalau diperhatikan ini hanya menyisakan 5 pemain dari Laos yang bermain di pertandingan sebelumnya. Ya, ini dia line up yang diturunkan. Ya, line up yang ditampilkan oleh Bradley John Maloney. Seperti yang dikatakan tadi, Quinton Cheng memang seorang wingback kanan yang lebih agresif ya kalau dia masuk menghadapi Thailand dan memberikan perubahan signifikan untuk membuat tekanan semakin berbahaya dari Malaysia. Ya, Quinton Cheng menggantikan Azrin Afik Rusmini yang ada di bangku cadangan, dan ini dia Laos. Laos yang berambisi untuk memperbaiki permainan mereka, rotasi besar-besaran, tapi tetap Kahar diandalkan di pertahanan bersama dengan Chantal Visay. Ini satu kreator luar biasa ya, Benhard, di lapangan tengah. Justru mengejutkan adalah diturunkannya Pitchak Kong Matilak ya, yang diturunkan sejak menit awal. Ini pemain yang bermain di Liga Thailand, Nakhon Pathom. Ini salah satu pemain senior ya, 25 tahun. Betul. Bersama juga dengan Potasai Kocalem yang ada di bangku cadangan saat ini. Ini usianya sudah di atas 23 tahun. Pitchak tampil di laga pembuka Laos sebagai pemain yang juga masuk dari bangku cadangan. Kali ini kali perdana dia dipercaya sebagai starter oleh Hans Michael Weiss. Tim huddle dari Quinton Cheng dan kawan-kawan, tentunya mereka percaya diri, mereka memiliki misi balas dendam dan tampil sebagai tim yang jauh berbeda ketika mereka juga mengalami kendala COVID. Ketika itu mereka tetap memaksakan tampil di ajang AFF U23 Kamboja. Hasilnya tidak sesuai dengan perkiraan. Banyak kritisi, namun coba dibungkam dengan mereka tampil luar biasa menghadapi Thailand. Sebuah statement untuk membungkam para kritisi. Dan sesaat lagi, laga akan berlangsung. Wasit dari United Arab Emirates, Yahya Ali Muhammad Hassan, akan bersiap meniupkan peluit tanda laga akan dimulai. Kita masih menanti. Ekamai sudah bersiap. Kick off babak pembuka. Laos coba langsung menekan. Umpan panjang ke sisi kiri yang coba digapai oleh Sinakone. Laos dengan jersey merah-merah-merah bergerak dari kanan menuju kiri layar Anda. Malaysia dengan jersey kebanggaan mereka. Kuning, hitam, kuning. Coba langsung memberikan perlawanan. Bergerak dari sisi kiri menuju kanan layar Anda. Tentu bagi Malaysia juga melihat jadwal pertandingan yang mereka hadapi ya. Setelah ini mereka langsung berhadapan dengan Singapura. Kemudian juga di laga selanjutnya yang mereka juga akan tentunya harus berhati-hati berhadapan dengan Kamboja dan juga berhadapan dengan dua pertandingan ini ya. Tinggal misalkan dua pertandingan Singapura dan juga Kamboja. Satu peluang perdana tadi bagi Laos cukup terbebas, tapi sepakan yang diberikan oleh Ad sepertinya tadi yang melambung dari target gawang membuat cukup gusar di technical area pelatih Malaysia Maloney. Umpan-umpan pendek coba terus dikembangkan oleh Harimau Malaya Muda. Di sisi kanan Quinton Cheng menusuk masuk, namun mampu dihadang dengan baik tadi Potafong. Ini juga pemain yang baru bermain. Satu peluang berbahaya. Coba dimanfaatkan tadi, mampu diamankan. Keudon terus menjadi pilihan utama bagi Hans Michael Weiss. Walaupun rotasi dilakukan bagi outfield player dari Laos, tapi tidak dengan sang penjaga gawang yang terhitung sudah melakukan beberapa save gemilang. Quinton Cheng tadi dengan sebuah sundulan. Umpan panjang dari Chantal Visay. Lebih dekat kepada penguasa dari Harith Haikal. Umpan kaki kiri. Layangkan, cukup berbahaya kali ini Syafiq Ismail tadi. Oh, sayang.
Kontrol bola yang kurang baik tadi. Memang kalau diperhatikan dari Malaysia, dominasi pemain-pemain Selangor ya dia. Ya, Cukup betul. banyak. Salah satu alasan bagi Brad Maloney untuk memudahkan koordinasi. Di starting 11 ini setidaknya ada 4 pemain dari Selangor Betul. yang dimainkan. Ini approach yang hampir sama dengan Singapura ya, memainkan pemain-pemain tentunya Young Lions yang memang beraksi di S-League. Hans Michael Weiss sudah memberikan satu perubahan, sentuhannya cukup apik untuk perkembangan tim Laos. Sudah tidak lagi bermain reaktif, mereka berupaya mendominasi laga dengan ball possession, tapi memang kualitasnya masih boleh dikatakan sedikit di bawah dari tim-tim seperti Malaysia misalnya. Satu peluang serangan kali ini mampu diputus oleh Kahan Ho Bieng. Dari gerak cepat, transisi serangan balik kali ini dari Laos. Sangat cerdik Malaysia, membiarkan sampai pada titik di mana lini belakang lebih solid dari Malaysia. Balik luar tekanan coba dikembangkan oleh Laos. Potafong dari sisi kiri, pindahkan bola ke sisi kanan, terlalu deras tadi. Laju bola yang ditawarkan, sulit untuk dikendalikan. Azrin Afik. Ini salah satu pemain dari Selangor, tapi uniknya ini Selangor 2 ya. Dimainkan sebagai starter. Ya. Iya. Bersabar kali ini Harimau Malaya Muda tidak tergesa-gesa untuk melakukan build up, masih terhenti, ada di sana. Quinton Cheng. Faiz Amer tadi. Kembali Faiz. Haikal. 3 pemain bertahan Harimau Malaya terlibat dalam build up kali ini. First touch yang sangat baik, berpeluang tekanan bagi Malaysia. Satu peluang tadi gagal untuk bisa dimanfaatkan. Daniel Asri umpan yang sangat baik tadi ya. Daniel Asri juga pemain asal Selangor, 22 tahun, 1 gol sudah dicetak oleh Daniel Asri. Umpan panjang tadi masih mampu dihentikan. Lagi tekanan coba dibangun oleh Malaysia. Gagal, bola dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lukman Hakim, pemain yang beraksi di Belgia. Kortrijk ya, klub dari Lukman. Eka Mai tadi, dan kali ini satu kesempatan gagal dimanfaatkan oleh Sinakone. Sinakone masuk di babak kedua menghadapi Kamboja, langsung menciptakan peluang on target tapi tidak bisa menggetarkan jala dari tim Kamboja. Dan ini Quinton Cheng yang mendapatkan tekanan luar biasa tadi dari Sinakone. Oh, kendali bola yang sangat baik, namun ada yang lagi-lagi menjadi batu sandungan bagi Lukman Hakim untuk bisa menggalakkan tekanan dari sisi flank sebelah kiri permainan Harimau Malaya Muda. Para ke dalam kali ini coba dilakukan oleh Safwan Mazlan. Terjatuh tadi Daniel Asri, tendangan bebas didapat. Santa Fisai melakukan agresi berlebih terhadap Daniel Asri. Quinton Cheng terus dimanfaatkan sebagai outlet di sisi kanan. Gagal tadi, satu kontrol bola yang kurang sempurna. Lempar ke dalam, Potafong. Gagal, Eka Mai. Harith Haikal kali ini bagi Malaysia. Merah kita perhatikan tidak banyak yang bisa dan juga berani menyeberang ya dari area pertahanan mereka. Ini yang membuat possession begitu dominan dimiliki oleh Malaysia.
Satu arah sejauh ini, dominasi ball possession dari Malaysia. Muhairi Ajmal lebarkan ke sisi kanan. Quinton Cheng, satu umpan mencekam tadi. Peluang. Gagal untuk bisa dimanfaatkan oleh Safwan Mazlan. Di posisi terluar tadi, coba untuk menggapai bola Safwan. Mendorong Choni Wepasert. Para ke dalam Safwan. Peluang lagi bagi Daniel Asri. Lagi aksi dari Safwan Mazlan tadi. Lukman Hakim. Coba lewati Chantai Visay. Gagal. Dibantu oleh Choni tadi. Di sisi kanan pertahanan dari Laos. Daniel Asri menusuk masuk. Lebarkan bola kembali ke sisi flank. Umpan kaki kanan. Berbuah satu upaya ke gawang. On target tapi tidak mengganggu Keo Odon. Eka Mai coba bergelut dengan dua pemain bertahan Malaysia, termasuk Harit Haikal. Ya, dan juga Zikri Khalili ya. Dan memang ini yang makin memberatkan bagi Laos ya. Mereka dua pertandingan hanya 1 poin dan kita bisa menyaksikan sampai menit ke-8 possession begitu jauh didominasi oleh Malaysia. Harus berhati-hati, hanya bisa membuang bola menuju sudut lapangan. Berbuah tendangan pojok bagi Harimau Malaya Muda tadi yang bermain aman. Namun kali ini tentunya dari set piece akan coba dimanfaatkan oleh Kapten Muhairi Ajmal untuk mengirimkan umpan ideal, di mana tentunya di kotak penalti dari Laos ada Syahir Bashar di sana dan juga Daniel Asri sebagai dua target yang bisa dicari oleh sang Kapten Muhairi Ajmal. Menuju tiang kedua, dua pemain dari Harimau Malaya Muda tadi coba menyambut, termasuk Lukman Hakim. Tidak ada perlawanan yang berarti dari Laos. Kaharn dan juga Chanta Visay sama sekali tidak berusaha merebut ya. Ini kalah dalam bola udara, kalah dalam position. Tinggal momentum yang tepat bagi Malaysia untuk mendulang gol. Lukman Hakim sempat ditanya tentang kekalahan yang dirasa oleh Malaysia atas Laos di Piala AFF U23. Kemudian dia mengatakan apakah ada kesempatan untuk Malaysia bangkit di ajang SEA Games ini, dan dia mengatakan dengan satu kata, emas adalah obat dari luka yang dirasa oleh publik sepak bola Malaysia atas kekalahan memalukan di Kamboja ya, yang dialami dalam 2 leg menghadapi Laos. Cukup meyakinkan ya, mengingat Malaysia terakhir kali meraih medali emas di 2011 ketika mengalahkan Indonesia dalam drama adu penalti ya, 4-3 ketika itu. Sudah cukup lama bagi Malaysia. Dan declare untuk emas di laga kali ini memang cukup harus berhati-hati ya. Dengan bebas, Potafong. Umpan panjang tadi Eka Mai gagal. Satu upaya tendangan yang dilepaskan Povieng tadi. Lambung tinggi. 60% cukup dikdaya dalam ball possession, tapi Harimau Malaya Muda belum bisa mengkonversi otoritas mereka dari ball possession menjadi gol pembuka. Memasuki menit ke-12. Haikal tadi. Ya, melihat possession yang dimiliki oleh Malaysia, memang mereka juga tidak ingin terburu-buru dalam proses bermain 2 kali 45 menit. Dari starting 11 yang dimainkan hanya menyisakan 7 pemain yang dirotasi yang dimiliki oleh Laos. Kemudian kita melihat possession dominan bagi Malaysia. Tentu ini mencari timing yang tepat, ditambah juga akan menguras energi para pemain Laos terlebih dahulu. Satu kesempatan kali ini upaya yang juga masih belum berujung mulus bagi Laos. Satu tusukan yang dikembangkan tadi oleh Picak kepada Eka Mai. Belum bisa untuk merobek pertahanan dari Harimau Malaya Muda yang justru sekarang melakukan satu serangan balik. Lukman Hakim dan juga Daniel Asri berkombinasi.
Sangat baik. Lebarkan bola ke sisi kiri. Umpan yang begitu mengancam tadi. Safwan Maslan memang tampil memukau sejauh ini di posisi flank kiri permainan Malaysia. Sinakone, Quinten sangat baik untuk bisa melakukan intercept tadi terhadap laju dari Sinakone, upaya dari Quinten Cheng. Ya, Sinakone juga menjadi pemain terakhir yang dipanggil oleh Laos menggantikan Samsonite Petsvilai yang harus mengalami cedera di persiapan terakhir. Faiz Amer kali ini bagi Harimau Malaya Muda terus berupaya mereka untuk bisa secepatnya unggul. Terjatuh Eka Mai, masih ada Faiz Amer bagi Malaysia. Tidak ada pressure berarti yang ditunjukkan oleh Laos. Terkurung sendiri di area pertahanan mereka. Quinten Cheng yang dituju. Handball sepertinya dari sang wingback kanan. Iya. Terlalu rendah memang ya posisi tangan. Kita melihat di sini. Bahkan yang menarik bagi Malaysia adalah kerap kali tekanan mereka berujung dari pertahanan menuju tekanan di sisi offense. Ya. Justru dua wingback mereka yang saling memberikan umpan ya. Quinten Cheng di kanan coba menyambut tadi umpan yang diberikan oleh Safwan Maslan. Wingback kiri mereka ini cukup menarik. Apa yang coba disajikan oleh Malaysia begitu agresif ya, dua wingback untuk naik menyokong tekanan. Kembali peluang, Lukman Hakim akan mencoba menggapai bola terlalu jauh. Ya, yang menjadi pertanyaan dengan pola yang tadi ya dikatakan bermain dengan dua sayap bola udara, memang posisi dari seorang Daniel Asri dan juga Lukman Hakim yang sejauh ini memang harus diakui ya, gagal memanfaatkan bola-bola udara hasil crossing tadi dari dua flank yang dimainkan oleh Malaysia. Potafok kali ini Laos coba bereaksi setelah tertekan dengan serangan bergelombang yang digulirkan oleh Harimau Malaya Muda. Sebuah pelanggaran. Sinakone tadi terjatuh. Tendangan bebas di area berbahaya, dan bila memiliki seorang pemain seperti Chanta Fisai, tentunya kesempatan dari set piece ini bisa berujung petaka bagi Harimau Malaya Muda. Dan juga ada target man sekelas Eka Mai yang tentunya akan dicari oleh bola yang akan dikirimkan. Hovieng ternyata yang akan menjadi eksekutor. Eka Mai di sana, Choni juga, dan Kahan center back Laos yang berupaya menjadi pemain tambahan di kotak penalti lawan untuk bisa memberikan ancaman. Konsentrasi penuh. Dua pemain di pagar hidup Malaysia. Hovieng akan kirimkan umpan kali ini menuju sisi luar, tapi tidak berujung manis. Sangat disayangkan, mereka kesulitan dari open play, tapi di set piece juga tidak ada akurasi yang ideal tadi bagi Laos untuk menekan pertahanan dari Harimau Malaya Muda, Benhard. Iya, betul sekali. Harusnya bola-bola mati seperti itu lebih banyak dimaksimalkan ya. Kita melihat sendiri Laos sangat kesulitan dalam open play. Dan bahkan Malaysia menurunkan tempo permainan, memancing para pemain dari Laos untuk keluar dari zona pertahanannya, karena kita bisa melihat, pemirsa juga bisa melihat hanya 1-2 pemain yang bisa menyeberang di garis tengah lapangan dan masih dikuasai ya. Benhard. Faiz Amer tadi umpannya sebenarnya terlalu dalam, tapi Keudon sampai jaga gawang ragu-ragu untuk menyergap bola sehingga ada potensi tekanan lagi. Mengamankan lini pertahanan Laos dari satu ancaman yang begitu nyata tadi. Ya, kalau bukan main strategi yang dimainkan oleh Michael Weiss, tentu ini adalah momentum waktu ya bagi Malaysia untuk bisa meraih gol di babak pertama ini. Tinggal masalah waktu. Tapi kalau ini adalah strategi yang dimainkan oleh Laos, ini akan menarik, Di. Iya.
Apakah mereka menanti momen yang tepat untuk counter attack? Counter ya, betul. Ya, atau justru sebaliknya? Daniel Asri tadi intercept dari Picak, gagal. Berdiri Satu bebas. peluang berbahaya. Safwan Mazlan mampu dihentikan tadi. Umpan melebar diberikan oleh Nick Akif Syahiran Nikmat. Sangat baik. Umpan yang berpotensi mengancam, tapi tidak satupun pemain dengan jersey kuning tadi yang menyambut upaya kiriman umpan. Sinakone. Misplaced pass berbuah pelanggaran, tendangan bebas didapat oleh Malaysia. Sinakone juga bermain tidak di posisi idealnya ya. Dia jauh sekali turun. Bukan lagi memanfaatkan di sayap kiri. Ya. Permainan tekanan yang ditunjukkan oleh Laos, bermain cukup dalam dia. Memang tidak banyak juga penguasaan bola yang dimiliki oleh Laos. Tendangan bebas dari area yang tentunya cukup mengancam bagi Keo Udon, penjaga gawang Laos yang harus berhati-hati. Menggalang pertahanan, berkomunikasi dengan para pemain bertahan. Chantavisai dan Potafong menjadi pagar hidup, dua pemain yang dipercaya untuk bisa memblok sepakan dari Muhairi Ajmal, kapten dari Harimau Malaya Muda. Satu umpan, kali ini masih mampu dihentikan. Lagi-lagi menjadi pemain yang paling sibuk di zona pertahanan dari Laos. Ya. Tandukan Viengkam. Pemain 21 tahun yang bermain di Master 7 klub di Laos. Iya, ada friksi di sini yang mengakibatkan Kahan dipanggil dan juga Daniel Asri mendapatkan warning dari referee sebelum sepak penjuru ini diambil oleh Muhairi Ajmal. Lagi kiriman yang berbahaya, tandukan dilakukan tadi sepertinya oleh Haikal, tapi belum mampu diarahkan menuju target gawang Keo Udon. Anehnya juga Malaysia tidak banyak melakukan on target Ya. dengan begitu banyak peluang yang mereka miliki. Dan tidak banyak juga dari open play yang berjalan on shooting on target yang tercipta. Penjaga gawang Azri Gani tadi keluar untuk mengamankan bola, dan bila memang kelanjutan laga ini di babak pembuka dengan alur seperti ini, tentunya Hans Michael Weiss akan puas dan dia akan mengatakan bahwa taktiknya berjalan sesuai rencana ya, karena hingga menit ke-21 dominasi possession, belum ada gerakan bola-bola progresif yang bisa merepotkan bagi pertahanan Laos yang dikawal Kahar dan juga penjaga gawang Keo Udon belum terlalu sibuk ya melakukan penyelamatan-penyelamatan genting di garis gawang Laos. Ya, kalau kita melihat ini seperti ketika Malaysia melakukan laga uji coba berhadapan dengan Korea di sebelum pandemi. Memang mereka coba memainkan lebih banyak possession sebelum melakukan attacking. Dan melihat di sini juga tidak terburu-buru back pass kepada Azri Gani, kemudian melakukan long ball. Dan ini bahkan masih dikuasai oleh Malaysia, jadi possession begitu dominan. Jadi tidak ada tendensi terburu-buru bagi Malaysia untuk segera mampu mencetak banyak gol di laga kali ini. Sulit bagi Muhairi Ajmal tadi, dijaga dua pemain dan ada satu pergerakan impresif Picak tadi. Iya, berat untuk dikejar bolanya. Sayangnya ketika sudah sangat baik tadi pergerakan dari Picak, namun distribusi berikutnya dari bola yang coba digulirkan ini tidak impresif bagi Laos. Hans Michael Weiss berpatroli di technical area. Daniel Asri tadi, Nick Akif, Syahiran Nikmat, Faiz Amer melakukan dribbling, coba menggiring bola menuju sektor pertahanan dari Laos. Quinton Cheng, kombinasi yang sangat baik, masuk menusuk, harus dihadang oleh Potafong tadi. Upaya dari Quinton Cheng berbuah lagi-lagi. Pelanggaran yang terjadi di area yang mengancam terlalu sering, pemain Laos mengambil
siapapun pemain Malaysia yang berupaya menusuk masuk dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu sama sekali. Ya, dengan Malaysia di peringkat ketiga, kemudian 1 kemenangan dengan poin yang sama juga dengan Thailand, tentu memang targetnya adalah Malaysia tidak ingin seri atau gagal ya. Tapi dilihat di sini sejak menit awal sampai menit 22 memang belum ada pressure yang berlebih yang dilakukan oleh Malaysia kepada Laos. Tendangan bebas lagi, Muhairi Ajmal. Target tapi mudah bagi Keo Odon. Ya, Keo Odon nampaknya memperagakan aksi-aksi dari Jordan Pickford untuk memperlambat, mendelay ya. Segala daya upaya dilakukan oleh Laos untuk mengulur waktu. Dan mereka juga sepertinya memiliki keunggulan psikis ya. Ketika mereka mampu mengalahkan Malaysia 2 leg, itu nampaknya benar-benar memukul satu bangsa. Mereka benar-benar tidak percaya bahwa Laos yang mungkin selalu dianggap remeh sebelah mata, justru dengan bacaan bokong yang begitu istimewa di Kamboja mampu unggul. Kali ini satu upaya kiriman bola berbahaya, masih ada Kahan di sana. Daniel Astri gagal, satu terupas, Lukman Hakim yang dituju. Pergantian pemain. Sinakone memang seperti Anda katakan terlalu banyak di posisi yang dia tidak menjadi pemain yang mengancam ya bagi Malaysia. Potasai kembali tampil, ini pemain berpengalaman, tampil baik di laga pembuka tapi menghadapi banyak kendala kala bermain di laga kedua menghadapi Kamboja. Ya, 1 dari 2 pemain senior yang dimiliki oleh Laos. Potasai dengan clearance tadi, Picak. Obieng gagal, lagi recycle tekanan dari Harimau Malaya Muda, semakin menjurus menuju zona pertahanan mereka. Muhairi Ajmal tadi. Lukman Hakim, sudut sempit, masih peluang bagi Lukman Hakim. Dipaksa melebar sehingga tentunya power yang coba di-generate dari sepakan Lukman Hakim tadi tidak sempurna, memudahkan Keo Odon untuk mengamankan bola. Skemanya sudah mulai terbentuk, ini yang kita tunggu-tunggu, walaupun belum dengan tendensi terbaik dari Malaysia, tapi kita bisa lihat mulai muncul di paruh kedua babak pertama ini. 5 tendangan yang sudah digulirkan Malaysia ke arah gawang dari Keo Odon. Harim Haikal kali ini umpan panjang. Ya, pilihan sulit bagi penjaga gawang. Daniel Asri gagal melewati hadangan dari Kahan yang langsung menyergap dirinya, tidak memberikan ruang bergerak sedikit pun bagi pemain depan Daniel Asri. Mexican Wave. Para penonton nampak menikmati malam mereka, terutama pendukung Laos karena jaraknya sangat dekat. Ya. Keo Odon harus fokus karena akan ada kiriman bola dari Muhairi Ajmal. Lagi menuju sisi terluar, coba digapai oleh Quentin Cheng, ada kontak di bagian kepala sepertinya. Membuat tentunya wasit harus meniupkan peluit. Ya, Eka Mai yang masih tergeletak memegang bagian kepala. Satu bola berbahaya tadi, in swinger, tapi ini dia Eka Mai yang harus mengalami kontak di bagian kepala. Yang melihat perkembangan dari Laos, Hans Michael Weiss tentunya kembali akan cukup senang. Mereka tertekan dari berbagai sisi, tapi belum ada peluang yang boleh dikatakan sangat berbahaya yang bisa dilakukan Malaysia di sepertiga akhir lapangan permainan dari Laos. Mungkin hanya Lukman Hakim tadi yang mampu mengarahkan bola menuju gawang. Ya, ini bisa jadi kesenangan sesaat kalau tidak ada strategi mematikan, strategi rahasia yang diberikan oleh Weiss, mengingat Malaysia sangat berambisi setelah kemampuannya
mengalahkan Thailand ya. Ya. Sementara secara mental Laos sedang terpukul karena setelah imbang mereka kalah telak. Jadi ini kondisi yang memang cukup berat. Peluang sudah tidak ada. Rotasi dilakukan. Jadi pemain yang ada di tengah lapangan saat ini memiliki mental yang memang tidak bisa mengharapkan lebih dari komposisi yang dimilikinya saat ini. Faiz Amer tadi. Ya ini pemain dari Selangor 2 ya, jadi pemain lapis kedua dari Selangor, 19 tahun, Faiz Amer. Iya, tidak tergesa-gesa, coba memperlambat permainan Segala Kota daya Bong. upaya ya. Iya. Nick Akif, Syarian Nikmat tadi, Picak. Oh, satu bola berbahaya, andai saja Choni mampu menyambut tadi di tiang kedua, ini bisa menjadi petaka bagi Harimau Malaya Muda. Walaupun mereka dominan, tapi ada celah-celah yang coba dimanfaatkan oleh Laos untuk kembali memberikan ancaman di zona pertahanan dari Harimau Malaya Muda. Umpan-umpan panjang tidak efektif, membypass lini tengah, mulai ada kesan sedikit frustrasi para pemain Malaysia ketika build up dari lini ke lini tidak berlangsung mulus. Coba langsung memberikan satu upaya umpan panjang tadi, juga gagal. Faiz Amer. Zikri Hariri belum terlalu terlihat permainannya. Harit Haikal, sang center back, kembali upaya dari Faiz. Hadang tadi, Eka Mai kerja keras dia. Eka Mai membuka tentunya koleksi gol bagi Laos di ajang SEA Games ke-31 dengan gol yang juga sangat impresif menghadapi Singapura. Ya, kadang menjadi pertanyaan memang keputusan dari Wise ya untuk rotasi besar yang dilakukan di laga pembuka. Di tengah hanya unggul 2 gol, keunggulan paling berbahaya di sepak bola, dia menggantikan 5 pemain utama. Povieng reverse pass kali ini. Potachai, satu tendangan dari Potachai dan gagal tadi. Povieng untuk bisa melanjutkan tekanan, mampu diselamatkan bola oleh Azri Ghani. Ini yang berbahaya dari Laos, bahwa mereka terpancing untuk coba lakukan attempt ke pertahanan dari Malaysia. Kita bisa melihat Malaysia pun menjawab. Ya, Picak, Muhairi Ajmal, kapten dari Malaysia, andalan juga di tim Selangor. Adakah pelanggaran? Tidak, play on. Kembali aksi dari Muhairi Ajmal, lagi satu umpan yang sebenarnya cukup positif namun terhadang dengan kombinasi para pemain bertahan dari Laos. Maju cukup jauh. Umpan pendek dari Nick Arif, Syahiran Nikmat. Faiz Amer harus lebih dipercepat kiriman bola menuju jantung pertahanan dari Laos oleh para pemain Malaysia. Zikri Halili tadi kembali terhenti, masih baik dan padu komunikasi antar para pemain di lini pertahanan dari Laos. Quinton Cheng, Faiz Amer, Harit Haikal. Cukup disiplin untuk menggalang pertahanan. Povieng dan kawan-kawan, satu umpan yang lagi-lagi mudah diintersep oleh Potapong. Semakin tumbuh rasa percaya diri Laos ketika melihat tekanan tidak berjalan mulus bagi Malaysia. Gamai lagi-lagi, tenang dia di bawah tekanan. Tanpa Pisai, cantik lebarkan bola ke sisi kanan. Di sana menunggu peluang tekanan bagi Laos. Satu umpan yang terlalu dini dilepaskan tadi. Halili, Choni melakukan tekanan, pelanggaran, sayang sekali. Pressing dari Choni terlalu agresif tadi. Ya, perlahan Laos masuk dalam perangkap yang diinginkan oleh Malaysia. Mereka mulai naik menyerang, mereka mulai mengimbangi tekanan yang dilakukan Malaysia.
dengan komposisi hanya menyisakan 5 starter di laga terakhir. Jadi memang ini hal yang perjudian yang cukup besar yang dilakukan oleh Laos. Sekali lagi kita bisa saksikan gaya permainan dari Malaysia yang berkali-kali memancing para pemain dari Laos untuk terus keluar dari zona pertahanannya. Kita bisa melihat ya, Faiz Amer mendelay bola. Kemudian long ball. Ini Lagi ya. satu tekanan Ben Hatten, dengan langsung dia dilepaskan oleh Safwan Mazlan. Ada sentuhan sepertinya sehingga berbuah tendangan sudut bagi Harimau Malaya Muda. Satu kesempatan dari jarak jauh, sang wingback kiri mengambil inisiatif sepakan yang tidak terlalu jauh menyamping dari target. Beruntung ada sentuhan tadi yang membuat bola berpindah arah. Ki Udon harus berhati-hati. Ya, dan postur yang ideal. Kita melihat Maslan tadi, pemain dari Terengganu ya. Umpan ke tiang jauh, hampir Daniel Asri dan juga Lukman Hakim yang menggapai di tiang kedua. Ini pola yang sama dari percobaan sepak pojok Malaysia sebelumnya. Lukman Hakim, pemain dengan tubuh yang tidak terlalu tinggi, tapi tadi dengan kemampuan luar biasa, hampir bisa menggetarkan jala dari Laos. Kembali At kali ini yang bersih pegang dengan Syahir Basyar. Ya, bagi ini pemain sudah 2 kali ya terjadi body contact dan termakan emosi. Ya, Syahir Basyar berupaya untuk mencuri bola dari At tadi karena memang lemparan ke dalam adalah milik Malaysia. Lagi ini tentunya duel yang menarik di sisi kanan pertahanan dari Laos. Harith Haikal, hati-hati tentunya karena ada pressure dari Povi yang tadi. Faiz Amer, Icak, Sutafong, kesalahan, beruntung tidak ada satu pemain Malaysia yang menyergap dan menyokong tekanan tadi yang coba diberikan oleh Quinton Cheng. Di bawah 10 menit tersisa, masih tanpa gol dan cukup kesulitan juga Malaysia untuk bisa membongkar pertahanan dari Laos. Satu tekanan, Choni, Khalili sangat baik tadi. Safwan Maslan, umpan kaki kiri. Ya, sudah bergerak lebih dulu. Kita bisa melihat possession yang luar biasa didominasi oleh Malaysia. Lukman Hakim melirik support rekannya. Peluang berbahaya bagi Malaysia, deflected dan berujung gol pembuka. Satu pergerakan positif dari Lukman Hakim, pemain terbaik Harimau Malaya Muda, menunjukkan lagi eksistensinya dengan satu aksi yang sangat baik. Berujung gol yang begitu dinanti oleh Brad Maloney dan juga Harimau Malaya Muda yang akhirnya bisa mencetak gol menuju penghujung laga di babak pembuka. 1 gol unggul atas Laos. Sebuah momentum akhirnya diambil oleh Malaysia. Setelah memancing para pemain Laos untuk tidak bertahan dan juga terfokus dalam tekanan, kita melihat akhirnya dibangun serangan bagi Malaysia. Mungkin ini juga ada instruksi bagi Brad Maloney untuk menekan di paruh kedua babak pertama. Iya. Upaya yang begitu apik membuat terjatuh Nalong Sit dan ada blok memang, tapi terlalu deras, sepakan datar kencang yang dilepaskan oleh Lukman Hakim. Akhirnya menembus pertahanan dan merobek jala Laos. Ini gol yang sangat dinanti karena tentunya akan semakin menambah kepercayaan diri dari skuad Malaysia untuk terus mendulang gol demi gol. Reaksi di sisi lapangan dari Coach Maloney. Ya, mulai keluar permainan dari Malaysia. Setelah tadi memancing di paruh pertama, babak pertama, kali ini Malaysia mulai melakukan tendensi menekan. Ada niatan tentunya untuk menggandakan keunggulan. Ya. Safwan Maslan tadi, Zikri Khalili.
sabar menunggu pergerakan rekannya, bergerak menusuk justru kali ini peluang Zikri Halili. Umpan cutback-nya masih mampu dihentikan. Eka Mai mendapatkan sambutan gemuruh dari seisi stadion ketika dia mencoba melewati 4-5 pemain bahkan di zona pertahanan dari Harimau Malaya Muda. Sulit terisolir tadi Eka Mai. Iya, posisinya sangat sulit dan tidak ada bantuan juga dari rekan-rekannya yang lebih banyak berada di area pertahanan sendiri. Nick Akif, Syahiran Nikmat lebarkan bola ke sisi kanan. Faiz Amer, Quinton Cheng. Tentunya satu gol belum cukup untuk membuat aman posisi leading yang sudah didapat oleh Harimau Malaya Muda. Satu umpan over ambitious yang diberikan oleh Muhairi Ajmal tadi. Ini yang sangat disayangkan, permainan yang tidak efektif dari Malaysia ketika berhadapan dengan tim yang sebenarnya tidak solid ya berhadapan kali ini. Ya. Sayang memang passing-passing yang kurang efektif. Satu umpan berbahaya. Pitacak memang pemain yang cukup sulit ya untuk bisa dimonitor pergerakannya karena dia bergerak di blind side bahkan mampu mencuri kesempatan tadi hampir saja. Quinton Cheng umpan panjang. Ya, ini lagi-lagi Kembali satu peluang bagi Harimau Malaya Muda. Seorang diri berupaya menusuk tadi Syahir Basha. Gagal, aksi dari Safwan Mazlan masih coba untuk dikembangkan tekanan oleh Safwan Mazlan. Nick Akif, Syahiran Nikmat, ada up lagi-lagi dengan clearance-nya. Faiz Amer tadi. Harid Haikal. Halili. Safwan Mazlan, umpan kaki kiri. Ada Picak di sana. Apa membuang bola tadi Picak. Potasai kali ini bawah tekanan, terjatuh dia. Hadangan ilegal dilakukan oleh Quinton Cheng, menjatuhkan Potasai. Belum bisa menawarkan hal yang istimewa hadirnya Potasai menggantikan Sinakone, tapi juga di sisi kiri ini masih cukup relatif aman ya. Sisi pertahanan Malaysia di sebelah kanan karena para pemain di sisi kiri Laos tidak terlalu agresif menekan. Ya, kalau dia masuk menggantikan Sinakone ya jelas ya memang sejak menit 24 ada harapan counter attack yang dibebankan pada Potasai karena memang kalau menampilkan dengan attacking football ini yang cukup berbahaya bagi Laos. Jadi hanya menyisihkan satu pemain counter attack, tapi itu pun tidak bisa berjalan. Kita melihat berkali-kali mudah sekali diredam oleh Malaysia. Safwan Mazlan, Quinton Cheng coba kembalikan bola tadi. Mampu dibaca oleh kapten dari Laos, Nalong Sit. Ini kapten yang di kali pertama aksinya langsung dipercaya sebagai leader bagi Laos. Biasanya Kahar yang memegang ban kapten atau Potasai atau juga Bonpacan. Ya, jelas memang kalau diperhatikan di sini memang Malaysia juga tidak memiliki efektivitas ketika melakukan serangan. Ya. Berkali-kali passing yang tidak tepat, kemudian juga bola udara yang paling terasa memang penampilan dari Malaysia yang tidak efektif adalah permainan bola-bola udara mereka yang gagal sekali untuk bisa dimaksimalkan. Ya. Dan memang juga akurasi sudaran umpan dari Quinton Cheng, kemudian juga Safwan Mazlan ini belum terlalu baik ya, sehingga sulit dimanfaatkan. Peluang Povieng kali ini. Lebarkan bola ke sisi kiri. Gal Picak, ada Faiz Amer. Masih tetap kendali possession dipegang oleh Harimau Malaya Muda 60%. Harusnya lebih ini ya. Iya. Harusnya lebih. Saya baru mau katakan itu, namun sepertinya ini lebih. Kartu kuning dilayangkan kepada Povieng. Wasit Yahya Ali melihat pelanggaran tadi cukup keras kepada Faiz Amer sehingga Povieng diberikan kartu kuning. Ya, late challenge ya, bola sudah bergulir dikirimkan kepada rekannya. Baru ada hadangan dari Povieng. Ini salah satu bentuk frustrasi sebenarnya dia dari pemain-pemain Laos. Punya keinginan untuk menekan tapi tidak ada daya untuk melakukan konsistensi di jantung pertahanan Malaysia. Yang muncul adalah seperti ini. Dan ini harusnya dibaca oleh Michael Wise dengan jeli ya.
Kalau memang mengharapkan counter attack, hanya mengandalkan satu pemain, tidak dengan pola seperti ini. Umpan berpindah sisi kepada Quinten Cheng. Faiz Amer, wingback kanan yang sangat rajin menopang tekanan, masih mampu dihentikan oleh Kahan tadi. PR dari Malaysia jelas memang ya, ketika akurasi passing yang dilakukan, terutama dalam bola-bola udara. Muhairi Ajmal, masih ada waktu tersisa bagi Malaysia mengejar gol kedua jelang halftime. Tendangan jarak jauh yang begitu fantastis tersaji. Keudon sama seperti kita, sepertinya terkejut dengan upaya luar biasa yang diberikan oleh Shahir Bashar, menambah keunggulan dari Harimau Malaya Muda yang terus terbang tinggi di Vietnam, semakin mematikan finishing mereka dan membuat pertahanan dari Laos sepertinya tersihir tadi. Tidak satupun pemain yang merapat menutup, dan mudah saja bagi Shahir Bashar dari jarak jauh dan dengan akurasi. Ben Hart tidak dengan power memberikan satu gol yang begitu apik. Kelengahan dari Keo Udon dalam positioning penjaga gawang di bawah mistar, inilah yang dilihat oleh Shahir Bashar ketika melakukan shooting di luar kotak 16. Tidak keras, tapi dia melihat jauh ya, dia maju terlalu jauh. Ini dia. Itu dibaca dengan tendangan shooting placing tadi dilakukan. Dan ini hukuman yang sangat berat tentunya, di mana memang kelengahan jantung pertahanan dari Laos yang harus dibayar mahal. Harus bisa lebih baik tentunya Keudon, tapi juga kritisi kepada mungkin para pemain bertahan dari Laos tadi yang memberikan cukup ruang bagi Shahir Bashar untuk menambah keunggulan bagi Harimau Malaya Muda. Kicak coba langsung bereaksi Laos, tapi masih ada hadangan dari Safwan Mazlan tadi. Lukman Hakim, umpan terobosan Daniel Asri hampir mampu menggapai bola tadi. Keluar dengan cepat kali ini Keudon. Ya, Malaysia pun ada pekerjaan rumah di babak kedua yang tentu harus diperbaiki ya. Karena kalau targetnya adalah juara, ini tidak akan bisa dengan pola permainan seperti ini ya. Ketika di jantung pertahanan, ketika melakukan counter attack, ketika melakukan crossing, umpan tidak terukur, kemudian gagal dalam bola udara, ini tentu menghasilkan, kalau saja bukan Laos yang dihadapi, mungkin tidak ada konversi gol di babak pertama ini. Umpan dari Harid Haikal, lebarkan ke sisi kiri Zikri Khalili. Kembali Lukman Hakim, pemain yang memecah kebuntuan. Daniel Asri kali ini bergerak berputar mencari support rekannya. Ada upaya dari Nick Akif Syahiran Nikmat tadi. Halili kembali, mampu disapu bola. Tambahan waktu minimal 2 menit diberikan untuk menutup laga di babak pembuka, di mana untuk sementara keunggulan cukup nyaman, 2 gol mampu diraih. Lukman Hakim mencetak gol perdana, kemudian ada gol apik dari Shahir Bashar, membuat Malaysia mampu memegang kendali di laga ini. Faiz Amer tadi gagal. Choni, Bovieng, kita tidak melihat peran dari Chanta Visai. Ini kali kedua dirinya tidak berkembang baik di lapangan tengah dari Laos. Kotasai, peluang tendangan dari Ekama. Terus mencoba, terus berupaya Ekamai dari jarak yang cukup jauh tadi untuk bisa menguji kesigapan dari Azri Ghani, penjaga gawang Malaysia. Iya, tentu ini juga shooting yang di luar dari ekspektasi Malaysia ya. Lakukan shoot ketika para pemain Malaysia terfokus, tertumpuk di satu titik. Ini juga salah satu evaluasi tentunya, bukan tidak mungkin ya. Satu-satu kesalahan kecil ini bisa dikoleksi oleh Laos untuk bisa mengejar ketinggalan. Faiz Amer. Ya. Lagi-lagi bola udara. Bola udara kembali. Daniel Asri, Lukman Hakim. Safwan di sisi kiri, tidak diambil opsi tersebut oleh Lukman Hakim. Semakin sempit ruang bergerak di zona sentral
Ya, Lebarkan ke sisi kanan, Faiz, dan sepertinya pertandingan babak pertama sudah berakhir. Peluit dibunyikan oleh wasit. Dan Pat Davan ini juga posisi yang sama di pemain bertahan dan lebih muda, artinya mungkin memainkan Ya. pemain yang lebih bugar, pemain berusia 18 tahun. Saat lagi pertandingan akan kembali berlanjut. Wasit Yahya Ali Muhammad telah meniupkan peluit. Kick off babak kedua sudah bergulir. Unggul 2 gol. Malaysia tentunya masih belum puas, ingin berupaya terus menambah koleksi gol mereka menghadapi tim Laos. Back pass kepada Azri Gani, penjaga gawang Malaysia. Distribusi umpan panjang dia berikan. Satu tandukan dari Pat Davan. Setelah pertamanya justru berujung sepak pojok yang didapat oleh Malaysia. Dan seperti biasa, Buhairi Ajmal, sang kapten, akan menjadi eksekutor dari tendangan penjuru yang didapat oleh Harimau Malaya Muda. Kiriman bola berbahaya tadi mampu diamankan oleh At Khalili. Quinton Cheng lagi-lagi begitu positif dalam setiap pergerakannya di sisi kanan permainan dari Malaysia. Ya, tentu persaingan Quinton Cheng dengan Azrin Afiq Rusmini ya. Ini menarik, pemain yang sama-sama bermain di sayap kanan. Kamai dan Chanta Fisai berupaya menutup Daniel Asri. Sepak sudut bagi Malaysia, Muhairi Ajmal, sunduran bola yang mampu dimentahkan di tiang pertama. Pitafong tadi, lembarkan ke sisi kiri, Picak menyambut umpan yang disodorkan oleh Pitafong. Bali, Povieng. Ada dorongan, bukan pelanggaran karena keuntungan bola menjadi milik Malaysia. Lukman Hakim mengancam pertahanan dari Laos. Masih bisa dihentikan tadi laju Lukman Hakim oleh Kapten Nalongsit. Balik tekanan dari Malaysia, Syahir Masya. Coba memberikan bola tadi kepada Muhairi Ajmal, gagal. Zikri Khalili. Ini back kiri yang memang agresif menopang tekanan. Bergerak lugas. Umpannya terlalu panjang tadi, gagal untuk bisa dimanfaatkan oleh Daniel Asri. Kamai di babak pertama kerap kali bekerja sendiri di sektor pertahanan Malaysia. Tentunya butuh support yang lebih baik dari Picak dan juga Povieng. Choni juga pemain yang sebenarnya dari segi offense menawarkan begitu banyak keuntungan tapi tidak memperlihatkan aksinya. Di laga kali ini berbeda dengan dua pertandingan sebelumnya. Choni bersama dengan Damot dan Bopacan menjadi trio yang terus diandalkan untuk membangun serangan. Dua rekannya masih di bench bagi Laos. Faiz Amer tadi. Ya, kembali Haris seperti di pola pertama ya, di babak pertama. Para pemain Malaysia coba menunggu dan beberapa kali mendelay bola dan membiarkan hanya Quinton Cheng yang melakukan tekanan dari sayap. Iya. Sang wingback kanan yang terus menjadi justru pemain utama dalam tekanan yang coba dikembangkan oleh Malaysia. Ini para pendukung sebenarnya dari Namdin FC ya yang hadir di stadion mereka, memberikan efek-efek suara yang begitu menggelora. Warna khas dari memang para pendukung yang biasanya beredar di Vietnam, Kamboja, Laos dengan dentuman yang mereka sajikan di tribun penonton. Terus berupaya Laos untuk bisa membangun serangan yang lebih cermat, tapi At dengan clearance-nya ini justru berujung tekanan. Kembali At kuasai bola di sisi kanan, di bawah pressure tinggi. Lukman Hakim
berikan tekanan kali ini. Johnny merebut bola. Tenang, Harit Haikal. Faiz Amer, sisi kanan. Quinton Cheng, umpan dini yang dilepaskan, mampu diamankan oleh Nalong Sit. Pelanggaran, handball sepertinya, Potachai. Oh, ya. Tendangan bebas, di sisi kiri. Lukman Hakim take on, berani dia, mampu dihadang oleh Ad. Ad memang tampil sebagai defender terbaik ya. Bagi Laos, dia berupaya terus memblocking, menutup ruang passing para pemain Harimau Malaya, tapi seorang diri tentunya sulit. Kali peluang kali ini, tendangan jarak jauh berbahaya. Muhairi Ajmal melihat celah yang bisa dieksploitasi. Sebuah sepakan keras yang tidak terlalu jauh melenceng dari gawang Udon. Tipis ya. Tidak ingin banyak menguras energi di paruh pertama babak kedua ini bagi Malaysia. Coba melakukan flashing, kemudian tembakan dari luar kotak 16 dan juga permainan flank. Dan tadi seperti yang dikatakan, posisi dari At Tieng Kam ini yang menjadi vital, ditambah juga akan semakin menarik karena cukup emosional ya. At sepanjang babak pertama kalau kita perhatikan beberapa kejadian juga sempat adu emosi. Iya. Bersitegang dengan terutama Syahir Basha ya. Ya. Yang terus juga bergerak mengancam di sisi di mana At bekerja untuk melakukan pertahanan. Dengan bebas cepat coba diambil tapi nampaknya akan diulang. Potafong dan juga Potasai. Tendangan bebas akankah berujung manis bagi Laos? Kesempatan positif harus bisa dioptimalkan ketika jarak cukup mengancam. Potafong, Eka Mayan dituju, mampu ditanduk sangat baik tadi. Satu upaya clearance dengan sebuah sundulan yang diberikan oleh Halili. Chantavisai. At. Terbaca dengan mudah oleh Nick Akif. Syahiran Nikmat. Nah, long set back pass kepada Udon. Kesalahan dari distribusi ke Udon. Quinton Cheng berjibaku, masih terus menguasai bola tadi. Berpindah ke sisi kiri. Gagal. First touch dari Lukman Hakim untuk menghentikan laju bola. Tidak sepenuhnya berhasil. Ini yang menjadi pertanyaan tentunya bagi Laos. Mereka betul-betul belum bisa berbicara banyak karena pelatih sendiri yang meminta gaya permainan Laos seperti ini ya. Michael Wise menurunkan mayoritas pemain pelapis, bahkan di jantung pertahanan tadi di awal babak pertama Kahar digantikan oleh Pet Davan, pemain yang lebih muda. Kahar pemain senior, sementara Pet Davan baru bermain 3 kali di under 23. Jadi ini jelas sekali, mempertegas sekali bahwa Wise meminta lebih banyak jam terbang di pertandingan ketiga, di mana mereka sebenarnya tidak ada peluang lagi untuk lolos ke semifinal. Peluangnya tentunya nyaris tertutup bagi Laos setelah kekalahan menyakitkan dari Kamboja dan juga comeback Singapura di laga pembuka yang memaksa mereka bermain imbang 2-2. Akan berbeda, akan mungkin berubah ya nasib dan juga tentunya penampilan Laos bila Singapura tidak comeback ya di laga perdana. Kali ini peluang bagi Laos, sulit bagi Eka Mai. Ya, sangat jelas bahwa Malaysia sebenarnya menguras lagi ini energi. Kita akan melihat juga ini akan ada perubahan tentunya, tensi menekan dari Malaysia ketika di paruh kedua babak kedua nanti. Di atas menit ke-60 tentu Brad Maloney meminta adanya permainan lebih efektif, menusuk, menambah keunggulan dari 2-0 yang saat ini dimiliki oleh Malaysia.
Luang kembali, Lukman Hakim masuki kotak penalti. Ada At lagi-lagi yang terus membayangi Lukman Hakim. Ini menjadi duel yang sangat menarik. At menunjukkan kebolehannya. Ya. Resiko juga bagi Lukman Hakim ya. Dia bertarung cukup keras di sini. Umpan datar, hampir mampu disapu tadi di mulut gawang. Basyah lagi-lagi di posisi yang tepat untuk bisa memberikan satu ancaman. Botafong lempar ke dalam. Sebuah pelanggaran tadi terjadi. Kredit bagi Laos yang terus berupaya walaupun memang masih begitu minim, sangat miskin peluang yang mampu mereka ciptakan di area zona pertahanan dari Harimau Malaya Muda. Satu upaya nutmeg. Terus berupaya untuk menguasai bola, ada sebuah pelanggaran sepertinya. Nah, ini baru benar ini. Possession 62% berbanding 38. Ya, kartu kuning kedua bagi Laos. Kali ini diberikan kepada Potafong. Ada satu challenge yang bergerak menginjak ya kepada Faiz Amer yang masih mengerang kesakitan tadi dilakukan oleh Potafong. Di babak pertama menit 41, Poveng yang mendapat kartu kuning. Ini dia, kita lihat di pinggir lapangan sudah bersiap-siap Hadi Fayat Razak, pemain yang bermain di tier ketiga ya di Liga Jepang ya, Azrul Claro Numazu. Double substitution sepertinya akan dilakukan oleh Coach Maloney. Dengan dua penampil akan dihadirkan, termasuk diantaranya Sang pencetak gol ya, Azvar Fikri, sang pencetak gol. sang penentu kemenangan ketika berhadapan dengan Thailand. Faiz Amer sudah mampu bangkit walaupun masih sedikit meringis. Dengan bebas bagi Harimau Malaya Muda sudah diambil. Harit Haikal tadi, kembali bola dikuasai oleh Harit Haikal, center back Malaysia. Umpan berikan tadi, disambut kali ini bola oleh Lukman Hakim. Menusuk, mengancam Lukman Hakim. Coba cutback, namun bisa dihentikan tadi. Peluang berikutnya, umpan yang dilayangkan oleh Safwan Maslan, tanggung. Ya, umpan-umpan silang bila bisa dioptimalkan lebih baik oleh para wingback dan juga tentunya akurasinya masih jauh dari ideal. Ini mungkin satu dari beberapa sisi permainan Malaysia yang masih bisa diperbaiki lagi. Dua pergantian. Kita nantikan substitution dari Harimau Malaya Muda, sepertinya pencetak gol kedua Syahir Basyah yang akan diistirahatkan. Ini dia aksi dari Syahir yang menambah keunggulan dengan satu placing bola mematikan tadi. Sempat melirik dulu ya sebelum melakukan placing tadi, tendangan jarak jauh. Karena memang positioning dari Keo Udon cukup jauh. Satu lagi pemain adalah Daniel Asri yang digantikan. Ganti pemain, Azvar Fikri masuk. Keluar Syahir Basyah dan kembali peluang Lukman Hakim. Namun wasit sudah meniupkan peluit tadi. Memberikan keuntungan bola bagi Laos. Ini satu lagi pemain yang masih segar, Hadi Fayat Razak. Chanta Visay, luar biasa. Tinggal 2 gol, bukan berarti Chanta Visay tidak bisa menunjukkan kemampuan individunya. Satu bola berbahaya, Chon yang dituju. Dan ini kali perdana bagi Azri Gani. Harus mengamankan gawang Malaysia dari ancaman di babak kedua. Offside juga ya. Ya, offside sayang. Kembali Lukman Hakim. Lagi tenang dia di bawah tekanan. Berikan umpan pendek kepada Nick Akif Syahiran. Lim Ten Cheng.
Ruang bagi Malaysia, lagi satu upaya pergerakan. Ada aksi untuk bisa mengontrol bola dengan gaya scorpion tadi. Gagal. Tapi kalau kita perhatikan ini memasuki paruh kedua, babak kedua ya dia. Ya. Serangan-serangan yang kurang efektif dari Malaysia, tentu ini PR yang harus dilihat serius oleh Brett Maloney. Apalagi lawannya adalah Kamboja di laga ketiga. Berkali-kali memang tidak efektif ya serangan-serangan dari Malaysia. Harusnya bisa bermain lebih efektif lagi, meskipun sudah mendikte sebenarnya statusnya berhadapan dengan Laos yang seperti kita saksikan di layar kaca ini. Satu umpan terukur, melepaskan Hadi Fayad. Bergerak melebar tadi Hadi. Sangat baik dalam shielding bola, berikan umpan pendek. Wow, di sudut sempit. Peluang kali ini tembakan Nick Akif. Syahiran Nikmat tadi masih terhadang. Dan yang patut diperhatikan juga oleh Malaysia tentunya adalah goal difference. Semakin banyak gol yang mampu mereka cetak, terutama menghadapi tim yang saya pikir sudah tidak tampil optimal lagi seperti Laos. Harus ada tambahan mungkin 1-2 gol lagi untuk lebih mengamankan goal difference positif yang sudah dimiliki oleh Harimau Malaya Muda. Betul sekali, ini sangat berpengaruh tentunya ya. Ada Singapura dan juga Malaysia yang mereka hadapi di dua laga terakhir. Sayang sekali memang di atas kertas mereka sebenarnya sudah jauh menguasai jalannya pertandingan di babak kedua ini. Tapi kita bisa menyaksikan inilah indahnya teknologi di sepak bola ya. Kita bisa melihat berkali-kali Malaysia tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Terlalu tenang, terlalu santai nampaknya di depan dari Malaysia. Iya, intensitas harus ditingkatkan guna mencari gol-gol berikutnya bagi Harimau Malaya Muda. Lukman Hakim tadi, kali ini Ajmal bergerak mengancam, umpan tanggung dari Nick Akif. Syahiran Nikmat mampu diintercept bola. Tevisai, deep lying playmaker yang memang sangat elegan beraksi bagi Laos. Povieng tadi, Choni, balik Povieng. At yang coba membantu tekanan, umpan yang tidak jelas tadi. Tandukan dari At, balik Choni. Masih terus berupaya, kerja keras dari para pemain Laos. Nalong Sit, kapten di laga kali ini, lebarkan bola ke sayap kiri bagi Laos. Betafong tadi, umpan yang kembali terlalu deras digulirkan, sulit untuk bisa dimanfaatkan oleh Ekamai. Azri Ghani, sang penjaga gawang, tidak mendapatkan ancaman berarti di sepanjang laga bagi gawang Harimau Malaya Muda. Iya, Azri Ghani menjadi pemain paling senior ya, yang dipanggil oleh Brett Maloney untuk SEA Games kali ini. Balik tekanan dari Harimau Malaya Muda, bola dilebarkan oleh Azmar Fikri tadi. Tandukan free header, namun lagi-lagi dibuang percuma. Kesempatan bagi Lukman Hakim untuk mencetak brace-nya, dan ini terlalu banyak kesempatan yang disia-siakan Malaysia untuk menambah keunggulan. Ya, sangat disayangkan, bersih dia berdiri tanpa ada pengawalan, dan itu sudah terjadi sejak babak pertama. Statistik kita bisa saksikan 12 berbanding 5 dengan ball position 68 berbanding 32%. Tapi konversi rate golnya tidak terlalu efektif. Ini yang memang harus menjadi evaluasi, karena dua lawan ke depan akan tidak mudah tentunya bagi Malaysia. Termasuk juga sudah saatnya menarik Lukman Hakim Samsudin ya. Iya. Dengan waktu yang tersisa, tambah juga mungkin sudah cukup lelah buat Lukman Hakim. Choni baru saja melakukan pelanggaran terhadap Safwan Mazlan. Tendangan bebas dari sisi kiri permainan Harimau Malaya Muda. Akankah
Set play kembali menjadi satu sumber gol bagi Malaysia. Begitu banyak eksekutor piawai termasuk tentunya Kapten Muhairi Ajmal yang lagi-lagi akan dipercaya menjadi eksekutor. Sudah bersiap Damot sepertinya menggantikan Choni bagi Laos. Pergantian pemain dengan tipikal yang hampir mirip tapi biasanya bermain di dua sisi berlawanan. Kali ini Damot masuk menggantikan Choni. Serangan bebas bagi Malaysia. Muhairi Ajmal. Iya, tidak jelas. Sayang sekali. Ini kembali hal-hal detail kecil tapi tentunya berujung kesempatan yang kembali terbuang dari skema bola mati yang seharusnya bisa lebih baik digunakan oleh para pemain Malaysia. Ya, belum berbicara tentang gol yang tercipta, tapi on target passing ini cukup penting untuk perjalanan Malaysia ini yang tidak terlihat dan terulang saja di sepanjang dua babak yang sudah berjalan ini. Berkali-kali passing yang gagal, berkali-kali isunya adalah bola udara. Leading 2-0 ini nampaknya harus terlihat ya, harusnya bisa lebih banyak yang dia bisa dulang dengan komposisi yang ada. Menit ke-67, potensi kemenangan memang ada di tangan Malaysia, tetapi dengan keadaan di mana tentunya selisih gol ini akan berpengaruh juga. Harimau Malaya Muda harus bisa lebih meningkatkan intensitas jelang menuju akhir dari persaingan di babak kedua. Ya, berkali-kali kita perhatikan ya, begitu permainan menumpuk dari Laos menandakan bahwa mereka tidak lagi memiliki skema permainan yang efektif yang bisa mereka kembangkan. Peluang kali ini Luqman Hakim masuk di area sentral, tidak terkawal sama sekali. Pemain paling berbahaya menunjukkan lagi tajinya dan mencetak brace di laga kali ini bagi Harimau Malaya Muda yang mampu menambah keunggulan 3 gol tanpa balas. Tapi yang mengkhawatirkan adalah meringis kesakitan sepertinya Luqman Hakim. Dan Anda katakan tadi Benhard, seharusnya Luqman sudah dirotasi ya, karena banyak challenge keras yang diberikan oleh para pemain Laos. Ya, dengan tidak ada perlawanan berarti lagi yang ditunjukkan oleh Laos. Sementara di bangku cadangan kita melihat beberapa nama yang mungkin saja menjadi alternatif tekanan yang bisa diturunkan. Langsung digantikan sepertinya Luqman Hakim. Ini umpan yang sebenarnya harusnya bisa diatasi ya, tapi gagal dan kemudian Luqman Hakim masuk tanpa terkawal dari blind side di area sentral, membuat gol ketiga yang tentunya mengakhiri perlawanan dari Laos dan semakin membuat nyaman Harimau Malaya Muda di aksi mereka malam ini di Stadion Tien Truong. Ya. Langsung digantikan di sudah saatnya ya, kalau melihat tidak ada tendensi lagi bagi Luqman Hakim untuk mensupport rekan-rekannya di sepanjang 2 kali 45 menit. Kali ini umpan kaki kanan ke sisi terluar, ada Picak masih mampu mengamankan bola bagi Laos. Bergerak menipu, menusuk, kali ini berikan umpan, peluang, Chanta Visay! Jangan langsung dari luar kotak penalti yang dilepaskan Chanta Visay. Lebar dari target gawang Azri Ghani. Ya, inilah yang maksimal bisa dikembangkan. Muhammad bin Ismail atau Syafiq Ismail, pemain dari Terengganu, 22 tahun. Kalau kita tarik mundur di laga menghadapi Thailand, masuknya Syafiq Ismail juga memberikan satu tantangan bagi lini pertahanan Thailand, di mana mereka tidak mampu mengawal dirinya dan berujung sebagai pemain yang berperan begitu besar dalam upaya coming from behind victory yang diraih oleh Harimau Malaya Muda di laga pembuka mereka. Dan kali ini di game kedua
akan sepertinya menyapu 2 laga dengan 2 kemenangan beruntun. Ini satu statement luar biasa dari Malaysia yang memberikan jargon pantang pulang awal. Ini yang menarik. Sepertinya coba berupaya keras mereka untuk melupakan memori di Kamboja. AFF U2. Oh, satu challenge keras. Kartu akan diberikan Chanta Visay. Ini kembali yang Anda katakan ada rasa frustrasi. Kemudian juga tentunya sudah kalah segalanya dari Harimau Malaya Muda. Challenge keras seperti ini sangat-sangat riskan. Ya, 2 kali dari bahaya yang didapat. Kartu kuning kedua di babak kedua setelah tadi diterima oleh Potapong Sang Pilai. Tiga kartu kuning sudah didapat oleh Malaysia, sudah didapat oleh Laos di laga berhadapan dengan Malaysia. Sangat riskan tentunya bagi Laos dengan permainan keras seperti ini. Termasuk juga tanda tanya bagi efektivitas permainan Malaysia karena kita bersama-sama juga sudah menyaksikan tidak ada perlawanan berarti yang ditunjukkan oleh Laos. Bali coba crossing. Sebuah percobaan tadi dilakukan oleh Syafiq Ismail. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Laos di sisa waktu babak kedua ini. Bali Malaysia coba mendominasi. Pemain pengganti memiliki peran yang cukup dominan. Di mana Syafiq Ismail, kemudian Asghar Fikri Azhar dan juga Hadi Fayat Razak, pemain-pemain yang masuk di babak kedua ini. Secara pergantian pemain sudah masuk kali ini Patana Pomatev. Menggantikan Poveng Ponsafat. Lagi-lagi. Menit ke-73. Tertinggal 3 gol. Tentunya ini satu keadaan yang sulit untuk bisa dibalikan oleh Laos. Damot. Balik tekanan dari pasukan Harimau Malaya Muda. Pemain pengganti Asghar Fikri. Mendapatkan tekanan dari Asghar Fikri. Kembali peluang Asghar Fikri. Tendangan yang dilepaskan tadi di posisi yang ideal tapi melenceng. Satu upaya dari Fikri. Sapuan dari Harit Haikal. Terus memompa tekanan. Kali ini upaya dari Syafiq Ismail. Pitafong coba dilewati oleh Syafiq Ismail. Cutting inside dihadang juga oleh Petasai. Umpan tajam tadi, namun Nalong Sit melakukan clearance yang sangat tepat. Zikri Khalili masih mampu digapai, tapi sepertinya sudah melewati garis sisi lapangan tadi. Upaya dari Safwan Maslan.
Ya, Faiz Amer yang memang sudah mendapatkan beberapa challenge keras sepertinya harus menjadi pemain berikutnya dari Malaysia yang digantikan. Tampil cukup baik. Dia menjadi pengawal di lini pertahanan Malaysia. Sangat apik. Ada Kram sepertinya salah menginjak tadi. Ya, ini juga konsekuensi yang harus diterima oleh Malaysia dengan kemenangan dominan di laga berhadapan dengan Laos ini. Ya, ini dia tangan dingin dari Brad Maloney. Banyak dikritisi namun dia katakan bahwa Anda belum melihat kemampuan sebenarnya dari pasukannya yang dia percaya mampu bangkit dan membungkam para kritisi. Dan sejauh ini para pendukung ini yang hadir di Vietnam tentunya sudah menjadi saksi betapa program yang digalakkan oleh Brad Maloney ini nampaknya sudah mulai menuai hasil, di mana mereka sempat terpuruk di Kamboja di AFF U23, tapi di SEA Games dengan 2 laga yang sudah berlalu potensi 2 kemenangan akan digapai dan tentunya mereka di atas angin untuk bisa menjadi salah satu tim yang akan lolos dari persaingan grup ini. Betul sekali, ini yang sebenarnya Malaysia di laga kedua ini diuntungkan karena psikologis dari Laos praktis tidak bisa melakukan apapun di laga ketiga bagi Laos ini. Ubay Samsul tampilkan, satu miss kick tadi dari satu lagi pemain yang sepertinya sudah keletihan juga. Savuan Maslan hampir saja dimanfaatkan oleh pemain pengganti Visit. Ini kesempatan ketiga dia berlaga dari bangku cadangan bagi Laos. Seorang gelandang yang nampaknya dipush untuk menjadi pemain terdepan. Visit. Dua nama baru sudah ditampilkan, Visit dan juga Patana. Patana adalah kembali seorang gelandang yang biasanya menggantikan peran dari Chatma Visai. Flick header dari Visit, tekanan kali ini Laos gagal. Satu upaya pergerakan. Sulit tadi bagi pemain pengganti. Patana. Hans Michael Weiss dengan perjalanan Laos sejauh ini di SEA Games. Sepertinya memang nasib mereka ditentukan dengan comeback dari Singapura. Memang Benhart ini membuat segalanya menjadi berantakan ya bagi Michael Weiss. Unggul 2 gol menuju penghujung laga. Dapat disamakan di stoppage time dan ini membuat ritme mereka rusak. Kali ini Damot terus berupaya, tusukan dari Damot. Adakah hadangan tadi berujung pelanggaran? Hanya sepak sudut saja. Namun kembali daya juang, semangat mereka tidak pernah luntur walaupun memang kita saksikan dari awal mereka kalah segalanya dari Malaysia. Challenge yang sangat baik, sliding tadi dari Ubay Syamsul. Timing tepat, menghalau bola. Tekanan bagi Asri Ghani dari upaya sepak sudut kali ini yang akan diambil oleh Picak. Ini kali pertama Laos mendapatkan kesempatan dari corner kick Picak. Kesalahan dari Ghani hampir saja berujung petaka ketika tandukan yang dilepaskan oleh Pet Davan. Hampir berbuah gol yang akan memperkecil keunggulan dari Malaysia. Kesalahan dari penjaga gawang Ghani yang coba mengklaim bola dengan satu gerak tinju di udara. Pet Davan mencuri kesempatan tadi, sayang tidak berujung bergetarnya gejala dari Harimau Malaya Muda yang juga memiliki intensi untuk terus menjaga clean sheet tentunya. Positif 4 goal difference dari Malaysia dengan tambahan 3 gol yang mereka cetak di match kali ini. Damot tadi terhenti.
Muhairi Ajmal terus berduel. Ini kapten yang menunjukkan satu aksi menawan. Peluang kiriman bola ke tiang kedua terlalu dalam tadi. Tidak mampu dimanfaatkan oleh Hadi Fayat. Satu sodoran bola dari Azfar Fikri. Di bawah 10 menit tersisa menuju akhir persaingan. Tentunya tambahan 3 angka ini bermakna luar biasa bagi Harimau Malaya Muda. Santa Visai. Lagi umpan yang cukup mengganggu sektor pertahanan yang dikawal oleh Quinton Cheng. Picak tadi, Pitafong. Umpan yang sangat baik, Potasai! Wow, save fantastis dari Azri Gani menggagalkan Potasai yang sudah tidak terkawal menanduk bola tapi masih bisa diblok tadi. Ini yang harus hati-hati dari Malaysia. Terlalu santai nampaknya lini belakang. Beruntung ya tidak terjadi gol. Terbebas begitu saja pemain syarat pengalaman yang tampil di babak kedua ataupun di babak pertengahan pertama tadi menjadi pemain pengganti Potasai. Richard, tendangan penjuru kedua bagi Laos, lagi kesempatan menanduk bola gagal. Satu umpan berbahaya tadi. Lagi-lagi ini warning bagi Malaysia yang bermain begitu tenang, terlalu tenang kali ini. Penurunan intensitas yang jelas terlihat ya dari Malaysia membuat kesempatan demi kesempatan mulai mampu dicetak, tapi kali ini Damot sudah dalam posisi offside. Tapi tetap ada semangat yang dipertunjukkan oleh para pemain Laos. Ini patut diapresiasi ya, karena kembali mereka kalah segalanya, sudah tertinggal 3 gol, tapi masih sangat positif dalam mengembangkan peluang-peluang di akhir laga. Safwan Maslan, anak muda yang tampil sangat-sangat mempesona di sisi kiri. Permainan dari Malaysia kembali Meloni dengan potensi Malaysia bisa lolos dari grup ini. Sempat diragukan potensi dari skuad Harimau Malaya Muda, tapi dengan 19 anggota pemain yang hadir di Kamboja juga ada di skuad ini, nampaknya mereka memiliki misi untuk bisa memperbaiki reputasi dari sepak bola Malaysia yang sempat diruntuhkan oleh Laos. Karena tadi satu umpan sudah terbaca. Kapten Muhairi Ajmal, Harith Haikal, sisi kanan kali ini. Ya, bermain dengan sisa waktu yang ada Malaysia. 3 pergantian sudah dilakukan dengan masuknya pemain di babak kedua ini. Luar biasa aksi dari Syafiq Ismail. Safwan Maslan, umpan pendek berikan kepada Kapten Ajmal Muhairi. Bola disodorkan kepada center back Harith, dilanjutkan ke sisi kanan kembali. Ubaidullah Samsul. Satu umpan yang sangat apik tadi, kembali ke tekanan kali ini cukup terbebas, menembak dengan mencari sudut di sebelah kiri. Penjaga gawang Udon tadi Muhairi Ajmal, kapten yang nampaknya juga ingin mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol di skor sheet laga kali ini. Gagal tadi satu placing bola dari dirinya. Ya, terlalu memaksakan peluang ya. Kita tahu bahwa peran ada beberapa titik yang bisa memaksimalkan umpan ya. Tapi kita melihat Muhairi Ajmal Mahadi terlalu memaksakan. Ya. Bicara tentang conversion rate tadi yang Anda katakan, ada 7 on target dari double digit kesempatan sepakan atau bola yang diarahkan ke gawang Malaysia ya. Hanya 3 gol saja, tentunya ini kurang optimal. Ada satu challenge keras tadi, buka pelanggaran, Damot, satu tendangan, Picak!
Gol cantik yang tentunya akan membuat kesal Maloney sang pelatih di sisi lapangan karena lengahnya pertahanan. Diberikan ruang untuk menembak tadi dan akhirnya bergetar jala dari Harimau Malaya Muda. Dan ini yang Anda katakan, mereka mengendurkan tekanan dan memberikan ruang-ruang yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Laos. Petakannya terjadi di menit ke-83 di mana gol mampu dilesakkan tadi. Ya, kita melihat ada satu momentum bagi Laos. Aksi menawan dari Picak sambil berputar luar biasa, menerima umpan dari Damot, sepakan kaki kiri membuat tidak berdaya penjaga gawang Gani. Entah mengapa visit yang selalu disorot, padahal pencetak golnya adalah Picak tadi. Laos kembali. Mereka terus bersemangat memompa tekanan. Michael Weiss kembali berapi-api di sisi lapangan. Ya, harusnya ini secara skema permainan adalah momentum Malaysia untuk melakukan counter attack, mematikan ya. Karena Laos sudah 100% menekan. Ya. Kita lihat, kita hitung saja pemain-pemain berjersey merah sudah banyak ada di area pertahanan dari Angka visit Picak kembali. Seolah menemukan satu daya kebangkitan. Damot mampu dihadang tadi oleh Haikal. Wita Fong. Patana. Umpan yang tidak jelas tadi dari Patana. Ada keraguan sedikit dipertunjukkan oleh Quinton Cheng, membuat penjaga gawang Azri Ghani harus keluar mengklaim bola tadi. 3-1, tentunya kedikdayaan Malaysia tercoreng. Adanya gol hiburan boleh dikatakan, tapi tetap ini mengganggu goal difference tadi yang sempat bertambah cukup signifikan bagi Harimau Malaya Muda. Ya, sebuah gol tercipta karena kelengahan. Ini juga tentu menjadi evaluasi bagi Maloney karena ada Singapura dan juga Kamboja yang akan mereka hadapi nanti. Picak tampil dengan penuh kerja keras. Umpan dari Damot, ini dia turn yang mengelabui dua pemain bertahan. Dengan akurasi tinggi tadi, tembakan yang dilesakkan. Ya, kaki kiri juga membuat sulit ya untuk ditebak. Tendangan jarak jauh. Sang pemain pengganti Hadi Fayat tadi belum bisa menambah lagi keunggulan dari Malaysia. Tendangan penjuru bagi Malaysia. Keudon harus waspada, menggalang pertahanan, berkomunikasi dengan para pemain bertahan Laos. Sepak surut akan diambil oleh Muhairi Ajmal. In swing yang berbahaya, dua pemain Malaysia menggapai bola di sisi luar, tapi tidak mampu diarahkan ke gawang tadi. Syafiq Ismail juga pemain pengganti yang kembali memerankan peran apik di lapangan tengah. Di bawah 2 menit tersisa waktu persaingan di laga kali ini, Malaysia mampu unggul 3-1. Dan aksi mereka di bawah sorotan lampu di Stadion Tien Truong di Nam Dinh. Nam Dinh berjarak tidak terlalu jauh dari Hanoi dengan waktu tempuh yang sangat singkat dari darat. Satu peluang tadi, ada hadangan dari Quinton. Tendangan bebas sepertinya akan diberikan. Ya, kita nantikan. Ternyata drop ball, uncontested drop ball disajikan kepada Zikri Khalili. Wita Fong coba intercept tadi.
Detik-detik akhir di waktu normal persaingan babak kedua jelang stoppage time. Nantikan tambahan waktu yang akan tersaji. Quinten Cheng lempar ke dalam bagi Malaysia. Syafiq Ismail coba bergerak mengancam. Syafiq Ismail, tendangan apik tadi, on target, tapi KO Udon sebanding dengan satu aksi sepakan yang ditampilkan oleh Syafiq. Damot, Botasai, Chanta Fisai. Akankah ada satu gol lagi yang bisa dicetak oleh Laos? Tambahan waktu masih cukup panjang, minimal 5 menit diberikan. Terobosan terlalu deras tadi. Oh, berbahaya. Sudah sama-sama lelah gitu ya. Ya tentu ini catatan sangat mengecewakan bagi Laos. 3 pertandingan, 1 poin dengan kebobolan cukup banyak. Sementara bagi Malaysia dengan keunggulan 3-1 sejak menit awal mereka begitu dominan, Ya. tapi tidak ada dominasi gol yang tercipta. Ini Lagi satu peluang Benhart bagi Syafiq. Cukup terbebas, lewati hadangan, tendangan keras juga belum bisa menambah keunggulan Malaysia. Nick Akif. Keudon ya lagi, dia tampil begitu baik untuk mengawal gawang Laos, tidak memberikan ruang menembak tadi bagi Nick Akif Syahiran Nikmat. Balik peluang, mampu dihadang tadi di tiang pertama oleh Patana. Adakah kontak tadi dengan bagian wajah tergeletak? Picak sepertinya terkena gerak tangan dari Zikri Halili. Ini dia tayang ulang. Oh, justru bagian sepatu pull dari Zikri Halili tadi mengarah ke bagian wajah, tapi tidak terkena telak. Picak. Zikri Halili dan juga Nick Akif terus tampil sejak awal persaingan. Menit ketiga di tambahan waktu. Potasai, kartu kuning diberikan tadi. Terjangan dari Potasai. Ya, sebuah bentuk frustrasi yang jelas sekali tergambar. Ini menjadi koleksi kartu kuning keempat bagi Laos. Balik peluang, lagi satu tendangan dari Hadi Fayat dan peluang berikutnya pun tipis di sisi kanan gawang dari Keudon. Hadi Fayat belum bisa mencatatkan dirinya sebagai pencetak gol Malaysia. 2 kesempatan Benhart gagal. Lagi-lagi ini menjadi pertanyaan ya, begitu banyak pemain Malaysia yang menjadi opsi tapi muncul egois ya, terlalu memaksakan. Ini yang membuat peluang akhirnya tersia-sia. Lagi-lagi harusnya menjadi evaluasi bagi Maloney. Ada 3 hari ya untuk recovery, waktu yang cukup panjang sebenarnya. Haikal tadi terlalu lambat. Safwan Mazlan kembali bagi Maloney. Ini tambahan 3 poin yang bermakna luar biasa. Penampilan Malaysia memang di laga kali ini tidak terlalu istimewa, tapi cukup ya untuk meraih kemenangan atas tim yang memang sudah tidak lagi berpeluang untuk bisa berbicara banyak di persaingan grup ini. Laos yang sudah kehilangan poin penting 3 angka kala hanya bermain imbang dengan Singapura dan seolah merosot jauh
mental mereka ketika dihancurkan Kamboja dengan skor 4-1. Kembali ada kekalahan dengan skor 3-1 yang dirasa mereka di pertandingan ketiga, dan ini praktis menutup sama sekali peluang untuk bisa lolos dari persaingan grup menuju round of medals. Detik-detik akhir di babak kedua, Ghani mengklaim bola di kotak penalti dan nampaknya akan menjadi aksi terakhir kesempatan Laos untuk menekan pertahanan Harimau Malaya, dan bila bola dikirimkan oleh Azri Ghani, bukan tidak mungkin wasit akan langsung meniupkan peluit panjang. Sudah ya. Ya, peluit panjang sudah dibunyikan tadi oleh wasit Yahya Ali Muhammad Hasan asal Uni Emirat Arab. Kemenangan mampu diraih oleh Harimau Malaya Muda. Aksi tidak terlalu impresif, tapi sudah cukup untuk bisa menambah koleksi poin mereka, semakin menjauhkan diri dari kejaran Thailand, dan juga masih ada Singapura dan Kamboja yang memiliki potensi untuk mengganggu papan persaingan. Tapi kembali 3 angka diraih dengan kemenangan 3-1 Harimau Malaya Muda atas pasukan Laos.